Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Sri Fauziah dari program studi Administrasi Bisnis kelas 3B dengan nomor pokok mahasiswa 203101007. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengolahan Data 2 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinum Prihamayu, SSI MCS. Di sini saya akan membahas mengenai data validation. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari data validation. Nah, data validation adalah data yang digunakan untuk membatasi atau melakukan validasi data yang masuk ke suatu sel atau range yang sudah sesuai kriteria atau tidak. Nah, data ini berfungsi untuk mengurangi kesalahan input yang dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari data validation. Nah, di sini saya memiliki 5 macam dari data validation, yaitu yang pertama adalah whole number. Nah, whole number di sini adalah pengisian sel pada Excel hanya dapat diisi oleh nomor atau numbering saja. Lalu yang kedua adalah text length atau panjang teks. Nah, ini hanya dapat diisi oleh teks saja. Dapat digunakan untuk coding, lalu untuk beberapa jenis teks panjang pendek sesuai dengan settingan data yang telah ditentukan dan lain-lain. Lalu untuk time atau waktu. Waktu di sini dapat digunakan untuk memvalidasikan waktu yang sudah ditentukan pada settingan data validasi. Lalu list. List di sini dapat diisi dengan cara pengisian opsional yang ada. Nanti apabila settingan kita menggunakan list, maka pada ujung dari sel akan terdapat opsional untuk data validasi yang akan diisikan. List di sini kita memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama adalah pengisian list berupa data acuan dan juga yang kedua adalah pengisian list secara manual. Dan yang terakhir adalah date atau tanggal. Tanggal di sini digunakan untuk penentuan tanggal yang tentunya sudah ditentukan sesuai dengan settingan di data validation itu sendiri. Selanjutnya adalah macam-macam dari pengaturan data. Nah, di sini kita memiliki 8 macam dari pengaturan data. Yang pertama adalah between. Between atau rentang antara artinya adalah data yang dimasukkan pada sel hanya dapat diisi dengan data rentang antara yang sudah kita tentukan pada settingan. Lalu yang kedua adalah not between atau tidak dalam rentang antara. Artinya adalah data yang ada pada settingan tidak dapat dimasukkan pada sel. Lalu yang nomor 3 adalah equal to. Equal to adalah sama dengan. Artinya adalah data yang dimasukkan hanya dapat diisi oleh data yang ada pada settingan. Lalu nomor 4 adalah not equal to. Berbalik dengan equal to, pada pengisian data not equal to artinya adalah data yang kita masukkan tidak boleh sama dengan data yang ada pada settingan pada data validation. Lalu selanjutnya adalah greater than. Greater than artinya lebih dari. Jadi yang dimaksud adalah data yang dimasukkan harus lebih dari data yang ada pada data validation itu. Lalu less than atau kurang dari. Artinya data yang dimasukkan adalah data yang nominalnya kurang dari data yang berada pada settingan. Apabila nanti data yang kita masukkan lebih, maka hasilnya akan tidak valid. Lalu untuk greater than or equal to, hampir sama dengan greater than, namun perbedaannya adalah untuk greater than or equal to, data harus lebih dari data yang ada pada settingan, namun data yang ada pada acuan tersebut masih dapat dimasukkan. Sebagai contoh adalah apabila saya memasukkan data 75 dengan settingan greater than or equal to, maka data yang harus saya masukkan adalah rentang 75 ke atas, namun data 75 masih dapat saya masukkan. Lalu less than or equal to berbanding terbalik dengan greater than or equal to. Data ini merupakan data kurang dari sama dengan, artinya yaitu data harus diisi dengan data kurang dari, namun pada acuan masih dapat dimasukkan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Nah, di sini saya telah memiliki data pasien dari Rumah Sakit Sejahtera. Nah, di sini kita perlu mengisi beberapa data, diantaranya adalah data jenis kelamin, umur, tanggal masuk, jam masuk, kode kamar, nomor kamar, jenis penyakit, dan juga biaya perawatan.
Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan tabel acuan yang berisi jenis penyakit dan juga jenis kelamin yang nantinya akan saya gunakan dengan format data validation list. Lalu untuk mempermudah dalam koreksi, di sini saya telah menambahkan keterangan data validation apa yang nantinya akan kita masukkan. Yang pertama di sini kita memiliki data jenis kelamin. Nah, data jenis kelamin di sini akan saya isi dengan format list. Dengan cara yang pertama adalah kita blok terlebih dahulu. Lalu kita klik data validation, setting, kita pilih data list. Lalu apabila kita memasukkan data dengan manual, maka dapat kita isi di sini. Apabila kita di sini kan punya tabel acuan, maka saya akan memblok terlebih dahulu hanya datanya saja. Lalu kita klik di sini. Maka data dari perempuan dan laki-laki akan otomatis terinput. Lalu kita masukkan di sini titelnya, yaitu jenis kelamin. Lalu kita masukkan input message-nya, yaitu input hanya dapat diisi dengan perempuan dan laki-laki. Lalu untuk error alert-nya dapat kita isi alasan kesalahan. Lalu dapat kita isi mengapa alasan dari kesalahan data itu tidak dapat dimasukkan. Input tidak sesuai dengan kriteria. Baik, kita klik OK. Nah, untuk data list, kita memiliki opsional di sini apabila data sudah sesuai dengan validasi. Dapat kita lihat bahwa di sini ada pilihan laki-laki dan perempuan. Kita langsung saja klik laki-laki. Maaf, saya laki-laki. Apabila kita memasukkan data salah, nah, maka akan keluar alasan kesalahan, yaitu input data tidak sesuai dengan kriteria. Kita X saja. Lalu kita masukkan data sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ada data umur. Nah, data umur di sini akan saya isi dengan whole number dengan ketentuan between antara 20 sampai 25 tahun. Nah, data di sini pertama setting, lalu kita klik whole number, kita klik between, minimalnya adalah 20 dan juga maksimalnya adalah 25. Lalu kita masukkan input message-nya yaitu umur. Lalu input message-nya yaitu input hanya dapat diisi dalam rentang 20 hingga 25 tahun. Lalu error yaitu alasan kita klik OK. Coba kita lihat, apabila kita memasukkan data 21, maka masih bisa. Kita masukkan data 25, maka masih bisa. Namun apabila kita memasukkan data 20, masih bisa. Lalu kita memasukkan data 34, maka akan mendapat notifikasi bahwa data ini tidak dapat dimasukkan. Selanjutnya adalah tanggal. Nah, tanggal di sini akan saya isi dengan tanggal equal to pada tanggal 1 Januari 2020. Setting, lalu kita pilih date, lalu kita pilih equal to, lalu kita pilih 01/01/2021. Lalu kita tulis input message-nya, yaitu tanggal masuk. Kita tulis input hanya dapat diisi dengan 1 Januari 2021. Lalu error alert-nya yaitu alasan
kesalahan sama seperti tadi. Klik OK. Apabila kita memasukkan data bulan 1 tahun 2021, maka data bisa diinput. Lalu apabila kita memasukkan data pada tanggal 2 bulan 8 tahun 2020, maka akan terdapat notifikasi error seperti ini. Jadi data tidak dapat diinput karena data yang dimasukkan hanya dapat diisi oleh tanggal 1 Januari 2021. Selanjutnya adalah jam masuk. Nah, jam masuk di sini akan saya isi dengan ketentuan time, lalu dengan format greater than atau lebih dari. Seperti cara sebelumnya, langsung saja kita isi. Nah, kita klik OK. Akan ada notifikasi seperti ini bahwa jam masuk input hanya dapat diisi lebih dari jam 7. Nah, apabila kita tulis di sini jam 7:09, maka input akan berhasil. Lalu kita tulis di sini jam 7:01, maka input akan berhasil dan kita masukkan di sini jam 7:57. Maka akan ada notifikasi error seperti ini. Kemudian di sini yaitu kode kamar. Kode kamar di sini akan kita isi dengan ketentuan text length dengan less than kurang dari 4 digit. Dengan cara sama seperti sebelumnya. Pilih ke setting, kita pilih ke text length, lalu kita pilih opsi less than, lalu kita pilih 4 yang menandakan bahwa maksimal nanti tidak boleh lebih dari 4. Lalu setelah itu memasukkan kode kamar. Alasan kesalahannya dari 4 digit. Kita klik OK. Nah, seumpama di sini saya menuliskan bahwa kode kamarnya adalah VIP, maka masih bisa karena terdiri dari 3 digit. Lalu apabila saya memasukkan kodenya yaitu reguler, maka data tidak bisa dimasukkan atau tidak valid karena data lebih dari 3 digit. Untuk nomor kamar sendiri akan saya isi dengan ketentuan whole number, yaitu dalam rentang antara 1 hingga 20. Data validation, kita pilih di bagian whole number, lalu kita pilih between, sudah benar.
minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah 20. Lalu kita masukkan di sini nomor kamar. Input hanya dapat diisi dengan rentang antara 1 hingga 20. Oke, lalu alasan kesalahannya. Di luar tentang 1 sampai 20. Kita klik OK. Coba kita masukkan apakah datanya sudah benar. Kita masukkan 1, bisa. Kita masukkan 20. Bisa. Kita masukkan 19, masih bisa. Lalu kita masukkan 22. Maka akan ada notifikasi seperti ini. Berarti data kita, data validasi kita sudah benar dan sudah terakses dengan baik. Jenis penyakit. Nah, untuk jenis penyakit di sini, saya akan menggunakan data validasi berupa list dan saya sudah menentukan data acuan sebelumnya, yakni untuk jenis penyakit ada asma, DBD, muntaber, leukemia, dan juga rematik. Sama halnya, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita klik data validasinya. Kita pilih di sini untuk list. Lalu kita masukkan opsi ini. Lalu kita blok di bagian datanya saja. Kita OK di sini. Lalu kita masukkan pengertiannya. Lalu input hanya dapat diisi dengan data list yang sudah pada data acuan. Lalu error alertnya itu alasan kesalahan mengapa data itu tidak dapat diakses. Lalu yang Anda masukkan tidak ada pada list. Kita klik OK. Sama halnya dengan jenis kelamin tadi, ada pilihan opsional di sini. Nah, apabila kita menggunakan list juga akan ada pilihan opsional di sini. Nah, kita dapat isi di sini asma, lalu kita isi di sini DBD, dapat kita isi di sini muntaber dan lain-lain. Lalu apabila kita memasukkan data yang tidak sesuai dengan list, apa yang akan terjadi? Ada notifikasi seperti ini. Jadi data kita sudah benar dan ini meminimalis akan adanya kesalahan dalam pemasukan data atau penginputan data. Dan yang terakhir adalah biaya perawatan. Nah, biaya perawatan di sini saya akan memasukkan dengan cara whole number dalam rentang antara 1 juta hingga 5 juta. Nah, pertama-tama di sini saya akan mengubah terlebih dahulu jenis dari sel di sini menjadi accounting. Nah, di sini sudah saya ubah menjadi accounting. Lalu kita sudah blok, kita kembali, kita ubah data validasinya, data validation, lalu kita klik di sini whole number, between antara 1 juta hingga 5 juta. Kita masukkan beberapa keterangan, diantaranya adalah biaya perawatan, antara 1 juta sampai dengan 5 juta. Lalu alasan kesalahannya adalah input yang dimasukkan bukan dalam rentang
1 juta hingga 5 juta. Oke. Coba kita masukkan, pertama-tama kita masukkan 1 juta, maka bisa. Lalu karena tadi saya mengubah datanya menjadi accounting, maka akan ada tambahan rupiah di sini. Kita masukkan datanya 2.500.000. Bisa, karena masih dalam rentang antara, kita masukkan datanya yaitu 6 juta. Tidak bisa dimasukkan karena data yang kita masukkan tadi kita sudah merubah settingnya menjadi between atau rentang antara 1 juta hingga 5 juta. Baik teman-teman, untuk keseluruhan data telah saya isi semuanya untuk mempersingkat waktu. Lalu apabila teman-teman ingin melihat kecocokan data ini atau validnya dapat dilihat di bagian bawah, saya mencantumkan keterangan dari data-data yang telah kita ubah tadi, seperti ketentuan dari list, wall number, date, time, text length, wall number, lalu list, dan juga wall number lagi. Juga ada keterangan tambahan, yakni kita tadi sebelumnya menggunakan pengolahan data apa, seperti between, yaitu rentang antara, equal to, greater, dan lain-lain. Baik, jadi itu tadi adalah penjelasan saya mengenai data validation. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.